semuanya. Di video kali ini, aku akan membahas soal ujian akhir semester dari salah satu mata kuliahku, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan Ibu Nineng Hasmini, SSD AKMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Soal yang akan aku bahas itu yaitu yang pertama ada siklus produksi, lalu pengendalian internal, flowchart penjualan kredit, dan juga siklus pengembangan. Sebelum lanjut ke pembahasan, kenalin, nama aku Nilo Sariasih, nomor 9 dengan NIM 2415613038. Kelas 2C D3 Akuntansi. Yuk kita lanjut. Yuk langsung aja kita mulai. Soal yang pertama yaitu contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Di sini aku ngambil kasus yaitu di sebuah perusahaan manufaktur, seorang staf gudang bekerja sama dengan karyawan bagian produksi. Mereka mencatat seolah-olah bahan baku telah digunakan untuk proses produksi, padahal kenyataannya tidak. Lalu sisa bahan baku itu diam-diam mereka ambil dan dijual kembali ke pihak luar untuk keuntungan pribadi. Selain itu, mereka juga memanipulasi jam kerja agar terlihat bekerja lembur, padahal mereka tidak benar-benar melakukan hal tersebut. Nah, untuk pengendalian internal, evaluasi sistem pengendalian internal yang saya ambil itu terdapat 5, yaitu yang pertama dari sisi lingkungan pengendalian. Perusahaan kurang membangun budaya kerja yang jujur dan disiplin, tidak ada sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, serta pengawasan manajemen terlalu lemah. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment, yaitu perusahaan tidak melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang ada yang mungkin terjadi, terutama di bagian produksi yang atau bagian yang rawan seperti pencatatan bahan baku dan jam kerja. Yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian atau control activities, yaitu tidak ada pemisahan tugas seperti mereka itu mengambil dua job desk pada satu orang dan tidak ada pemisahan tugas. Orang yang mencatat bahan baku juga yang menyimpan barang, sehingga rawan manipulasi. Harusnya ada sistem otorisasi dan verifikasi silang. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information dan communication, yaitu kurangnya laporan yang transparan ke manajemen dan tidak ada jalur komunikasi untuk melaporkan kecurangan atau kejanggalan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring activities, yaitu tidak ada audit atau pemeriksaan berkala. Sistem pengawasan internal lemah sehingga kecurangan bisa terjadi tanpa terdeteksi. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 2, diagram arus data siklus produksi. Pada arus data siklus produksi ini terdapat empat proses produksi itu berjalan, yaitu yang pertama ada desain produk. Di sini ditentukan bahan apa aja yang dibutuhkan dalam langkah produksinya. Yaitu yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Di sini dihitung berapa bahan yang dibutuhkan, tenaga kerjanya berapa aja, dan langkah-langkah produksinya. Yaitu selanjutnya ada yang ketiga, masuk ke operasi produksi, di mana ini ada tempat proses
produksi dilakukan dari bahan baku sampai bahan jadi. Yaitu yang terakhir datanya itu masuk ke akuntansi biaya, di mana yang menghitung semua biaya produksi, bahan tenaga kerja, harga pokok produksi, dan overhead. Lalu laporan ini dikirim ke manajemen dan sistem pelaporan keuangan. Data juga saling mengalir dari bagian penjualan, pengeluaran, dan sistem pelaporan. Oke, selanjutnya itu soal nomor 3, yaitu flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Ini aku buatnya penjualan kredit. Yaitu yang pertama pada bagian order penjualan. Simbol ini itu mulainya flowchart. Lalu menerima order dari pelanggan khusus, ini simbolnya operasi manual. Membuat SPT juga sama, simbolnya operasi manual. Lalu ini di cross check dengan catatan piutang dari pelanggan. Selanjutnya membuat SOP 5 rangkap. Lalu disimpan sementara. SOP yang rangkap kedua diberikan ke bagian gudang. Di bagian gudang SOP 3 dan rangkap 3 dan keempat dibawa ke bagian gudang. Lalu bagian gudang menyiapkan barang yang sudah diorder dari pelanggan. Ini simbolnya ini melakukan operasi dengan manual, yaitu SOP rangkap ketiga dan keempat yang tadi diarsip tetap. Lalu SOP yang ketiga dicatat ke kartu gudang. SOP yang keempat itu dikirim ke gudang tadi bersama dengan penyerahan barang. Itu selanjutnya bagian pengiriman. SOP 1 dan 2 hasil dari bagian order penjualan nomor 1 ini tadi dibawa ke bagian pengiriman. SOP rangkap 1 dan 2 dibandingkan dengan SOP rangkap 4. Ini adalah kegiatan operasi manual. Bagian pengiriman membandingkan SOP ini. Setelah dibandingkan, SOP yang didapatkan itu 3, yaitu rangkap 1, 2, dan 4. SOP yang ke-1 dan kedua dibawa ke SOP rangkap 4 diserahkan ke pelanggan bersama dengan penyerahan barang. Lalu SOP yang rangkap 1 dan 2 diserahkan ke bagian piutang, dicatat ke kartu piutang. Oke. Selanjutnya itu jawaban soal nomor 4 tentang siklus pengembangan sistem akuntansi. Sistem informasi yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis sistem, di mana tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan sistem yang ada serta menentukan kebutuhan pengguna terhadap sistem baru. Langkah-langkahnya yaitu ada yang pertama melakukan penyelidikan awal, di mana ini mengidentifikasi masalah utama dan tujuan pengembangan sistem. Yang kedua tentang melakukan survei sistem, yaitu mengumpulkan informasi terkait sistem lama. Yang ketiga melakukan studi kelayakan, menganalisis kelayakan dari berbagai aspek, baik itu ekonomi,
teknis, hukum, jadwal, dan operasional. Yang keempat yaitu menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Apa aja sih yang dibutuhin oleh pengguna dan sistem secara keseluruhan. Yang kelima ada memberi persyaratan sistem, yaitu menyusun daftar kebutuhan sebagai dasar pembuatan desain sistem. Yang kedua selanjutnya yaitu ada desain konseptual. Tahapan ini berfokus pada bagaimana sistem seharusnya bekerja secara logis tanpa memperhatikan platform teknologi tertentu. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, yaitu membandingkan beberapa solusi sistem. Yang kedua ada mengembangkan spesifikasi desain, yaitu dimana menentukan seperti apa desain sistem akan berjalan. Yang ketiga ada memberikan persyaratan desain konseptual, yaitu spesifikasi umum tentang fitur dan proses. Baik, selanjutnya ada desain fisik. Di tahap ini, ide-ide konseptual dituangkan dalam bentuk teknis yang siap untuk dikembangkan. Langkah-langkah dari desain fisik ini ada mendesain output, yaitu bentuk laporan tampilan layar atau cetakan. Yang kedua yaitu mendesain database, yaitu struktur dan hubungan antar data. Yang ketiga ada mendesain input, yaitu bagaimana cara dimasukkan, baik itu dalam bentuk formulir atau tatap muka. Yang keempat ada mengembangkan program, yaitu menulis kode atau perangkat lunak. Selanjutnya ada mengembangkan prosedur, yaitu SOP apa aja sih yang digunakan untuk sistem. Yaitu yang selanjutnya mendesain pengendalian, bagaimana sistem keamanan dan kontrol kesalahannya. Yang terakhir ada memberikan sistem yang dikembangkan, yaitu sistem siap diuji. Selanjutnya ada implementasi dan konversi. Tahapan ini mengalihkan sistem dari perencanaan ke kenyataan, yaitu langkah-langkahnya mengembangkan rencana implementasi, yaitu jadwal dan strategi pemasangan sistem, lalu memasang perangkat keras dan lunak, melatih personel atau memberikan pelatihan kepada pengguna, menguji sistem atau melakukan uji coba sistem, selanjutnya melengkapi dokumentasi, baik itu buku manual dan panduan pengguna. Selanjutnya mengubah dari sistem lama ke baru. Yang terakhir memberikan sistem operasional. Sistem siap digunakan sepenuhnya. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, dilakukan pemantauan dan perbaikan secara berkala. Langkah-langkah ini yang pertama yaitu menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi atau evaluasi performa sistem. Gimana sih itu sistemnya udah gimana performanya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang kedua mengoperasikan sistem, yaitu bagaimana sistem digunakan dalam kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga ada memodifikasi sistem. Modifikasi sistem ini penyesuaian sesuai perubahan kebutuhannya. Selanjutnya ada melakukan pemeliharaan berlangsung. Ini itu kayak perbaikan bug atau update berkala. Yang terakhir ada memberikan sistem yang diperbaiki. Versi ini itu kayak sistem yang udah diperbaiki dengan versi yang sudah disempurnakan. Segitu dulu ya penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin susah dimengerti.
semangat untuk kalian semua mungkin yang lagi ujian atau belajar. Dadah, terima kasih.